Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada penjelasan kali ini, saya akan membahas mengenai masalah program linear untuk pembahasan selanjutnya. Oke, awal lagi sebagai review di program linear, kita katakan sendiri diartikan adalah sebagai program yang tersusun untuk menyelesaikan masalah matematik dengan melibatkan fungsi linear. Oke, Ustaz tekankan di sini adalah yang pertama mengenai masalah matematik, di masalah matematik. Kemudian yang Ustaz tekankan kedua adalah mengenai fungsi linear. Ya, jadi masalah matematik yang diselesaikan dengan fungsi linear. Kita kenal sendiri fungsi linear. Yang pertama adalah persamaan linear satu variabel. Kemudian ada persamaan linear dua variabel ataupun persamaan linear tiga variabel ya. Nah, itu yang dimaksud dengan linear diambil di sana. Nah, apakah selalu persamaan gitu kan ya? Untuk program linear kali ini nanti tidak selalu persamaan, tapi bisa juga berupa pertidaksamaan. Kita akan bahas lebih detail nanti. Oke, sedangkan menurut KBBI program itu sendiri adalah rancangan usaha yang akan dijalankan. Nah, rancangan di sini yang Ustaz tekankan. Oke, rancangannya nanti ada bermacam-macam cara sehingga bisa menemukan suatu solusinya. Oke, untuk mempermudah alur dari program linear gitu kan ya di bab ini, atau Ustaz singkat menuliskannya menyebutkan sebagai prolin ya, prolin program linear. Alurnya yang pertama adalah masalah dari prolin. Ya, masalah yang Ustaz tekankan di sini nanti adalah berupa soal cerita atau persoalan yang aplikatif biasanya. Ya, aplikatif dari bab program linear itu sendiri gitu kan ya. Kemudian nah, dari soal cerita tersebut kemudian kita rubah ke dalam model matematika, tentunya yang melibatkan program linear. Nah, program linear itu sendiri nanti dikaitkan adalah dengan fungsi ya. Ya, masih ingat dengan fungsi kan ya, yaitu yang melibatkan variabel x dan y. Nah, kemudian dari fungsi linear sendiri nanti dapat ditentukan sebagai berikutnya solusinya. Nah, seperti apa nanti saya jelaskan lebih detail ya. Intinya di model mat ini kan ya. Model mat nanti ini berupa fungsi linear, sehingga kalau disebut fungsi linear, maka apabila digambarkan nanti adalah clue-nya adalah kalau linear itu berarti dia berupa garis yang lurus. Kalau fungsi kuadrat kita ketahui dia sebagai garis yang lengkung gitu kan ya. Kalau fungsi linear, clue-nya di sini linear adalah garis yang lurus. Nah, di model mat itu nanti ada yang pertama adalah fungsi kendala di sana. Fungsi kendala yang pertama, fungsi kendala yang kedua, dan seterusnya. Yang ditekankan adalah ini ya, fungsi kendala. Apa itu fungsi kendala? Nanti kita akan jadwalkan. Kemudian selain fungsi kendala, yang kita rubah dari masalah prolin nanti adalah fungsi tujuan. Ya, fungsi tujuan ini nantilah yang digunakan untuk menemukan solusi optimal. Ya. Jadi langkahnya satu lagi ada tiga ya. Yang pertama adalah masalah program linear itu sendiri. Kemudian kita transfer, kita rubah ke dalam model matematika yang terdiri dari fungsi kendala dan fungsi tujuan. Nah, kemudian dari itu kita selesaikan, kita temukan solusi optimal. Kita istilahnya solusi optimal. Oke, berikutnya. Ya, kita ke model matematika program linear ya. Sebelum lebih detail ke program linear, kita flashback kembali ke ya fungsi. Kita jelaskan kembali mengenai fungsi tujuan. Ya, nanti disimbolkan di sana fungsi tujuan adalah f x, y ya ax plus by ya. Salah satu clue-nya fungsi tujuan adalah variabelnya di sini ya, variabel yang tertera di sini nanti variabelnya kan adalah x dan y ya. Dia berkuadrat 1 atau berderajat 1. Ya.
Contohkan sebagai berikut, fx, y sama dengan 100x plus 50y. Ini salah satu model mat ya, model matnya seperti ini. Ini fungsi tujuan, modelnya nanti kayak gini. Kemudian fungsi kendala nanti digambarkan kalau di program linear nanti ada dia berupa pertidaksamaan, bisa kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, ataupun lebih dari sama dengan. Ini sudah saya jelaskan ya. Cuma ini flashback kembali sebagai refresh ya. Nah, di fungsi tujuan ini nanti dapat diketemukan sebagai solusi optimalnya atau nilai optimalnya. Dan fungsi kendala ini nanti terdiri dari pertidaksamaan linear dua variabel. Contohnya demikian ya. 2x plus y kurang dari 5, 4x min y kurang dari sama dengan 4, x lebih dari sama dengan 0. Nah, ini termasuk yang mana? Nah, kalau ngelihat loh ini kok cuma x saja, padahal ada x dan y-nya. Nah, kalau kita cek kembali, dia masuk ke dalam ini ya, karena tandanya lebih dari sama dengan. Untuk nilainya seperti apa? Untuk nilai ketika A-nya sama dengan 1 dan B-nya sama dengan 0. Sehingga apa yang terjadi ketika A-nya 1 dan B-nya 0? Ya, AX sehingga 1 dikalikan X ditambah BY. B-nya 0 dikali Y lebih dari sama dengan K. K ini maksudnya konstanta ya. Dia berupa bilangan konstanta yang tidak ada variabelnya. Di sana 0. Kita lanjutkan 1 kali X, X. 0 kali Y, 0 lebih dari sama dengan 0. Sehingga diperoleh X tambah 0 adalah X lebih dari sama dengan 0. Maka X lebih dari sama dengan 0 merupakan salah satu fungsi kendala. Nah, kita akan langsung ke contoh permasalahan mengenai fungsi kendala dan bagaimana untuk menemukan solusinya. Oke, sekarang kita flashback ya, di masalah PLDV terlebih dahulu. Oke, maaf sudah tergambar ya, grafiknya ini ya. Oke, untuk PLDV contoh soalnya demikian, tentukan solusi dari PLDV berikut. 2x plus 3y sama dengan 12. Nah, langkah untuk menyelesaikannya, usah flashback kembali, kita tentukan 2 titik ya. 2 titik, karena kita ketahui dari 2 titik dapat dibuat satu buah garis. Melalui 2 buah titik dapat dibuat satu buah garis. Apakah harus 2 titik? Tidak ya, boleh lebih. Ya, boleh lebih. Oke, boleh lebih. Misalkan seperti ini, kita pilih nilai X-nya 0 ya. Ketika X-nya 0, kita ambil yang pertama adalah untuk memudahkan perhitungan, maka kita pilih nilai X-nya adalah sama dengan 0. Nah, ketika X-nya 0, apa yang terjadi? Kita substitusi ke persamaan ini. Ketika X-nya 0, maka diperoleh 2 dikali 0 ya, ditambah 3Y sama dengan 12. Sehingga 2 kali 0 hasilnya 0, sisanya adalah tinggal 3Y sama dengan 12. Di sana dapat diketahui nilai Y sama dengan 12 dibagi 3, maka hasilnya adalah 4. Ya, itu satu flashback kembali. Berikutnya kita pilih yang untuk memudahkan adalah kita pilih nilai Y-nya yang 0. Ya, jadi clue-nya ini ya, pilih X yang 0 dulu, kemudian pilih Y yang 0 dulu. Berikutnya maksudnya, kita pilih X yang 0 dulu, kemudian pilih Y yang 0. Apa yang terjadi ketika Y-nya 0? Silahkan substitusi ke sini. Ketika Y-nya 0, sehingga kita peroleh 2X ditambah 3 kali 0. Persis dengan ini ya. Maka diperoleh 2X ditambah 0. Hasilnya adalah 2X. 2X sama dengan 12. Sehingga kita peroleh nilai X-nya adalah 12 dibagi 2. Yaitu 6. Ya, ketika ini kalau diartikan gini, ketika X-nya 0 ketemu Y-nya 4. Dan ketika Y-nya 0 ketemu X-nya 6. Sehingga apabila dituliskan dalam titik koordinat, kita ketahui titik koordinat X, Y ya, sistem koordinat X, Y, X-nya 0, Y-nya 4 ya. Bukan dibaca mendatar ya, 0,6 salah ya, tetapi X, Y, X-nya 0, Y-nya 4. Bukan mendatar sekali lagi ya, tapi X, Y 0,4, dan yang berikutnya adalah X-nya 6, Y-nya 0, 6,0. Sehingga kita plot berikutnya ke dalam titik koordinat ya. Kita peroleh ya, ini 0 ini maksudnya adalah titik 0,0, startnya di sini.
per garis ini mewakili satu satuan ya, sehingga ini 1, 2, 3, 4 ya. Di sini 4, sehingga 0,4 posisinya ada di sebelah sini. Kemudian 6,0 posisinya ada di sebelah sini. Ini boleh kita hubungkan menjadi sebuah garis. Modelnya demikian. Nah, selesai ya. Ini solusi dari PLDV. Nah, solusi dari PLDV ini, kalau cuma satu, maka dia tidak cuma ini solusinya ya. Ya, cuma ketika X-nya 0 ketemu Y-nya 4, ini salah satu solusi ya. Kemudian ketika X-nya 6, Y-nya 0, enggak ya. Tapi di titik-titik yang lain. Titik yang lain mana? Yang dilalui oleh garis ini. Ingat, garis ini diperpanjang ya, seterusnya sampai tak terhingga. Jadi solusinya adalah yang di garis ini. Ya, kita cek. Salah satu titik yang dilalui garis ini yang bulat ya. Nah, ini posisinya di sini. Ya. Koordinatnya berapa di sini? X, Y kan ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Ingat kembali. Sehingga ketika X-nya 1, 2, 3, X-nya 3, Y-nya adalah 1, 2, Y-nya 2. X-nya 3, Y-nya 2. Ya, sehingga salah satu solusinya adalah dari PLDV ini adalah 3,2. Ya, kita cek ya. Kita ganti. Ketika X-nya 3, 2 kali 3 diperoleh 6. Ditambah ketika X-nya 3 dan Y-nya 2 ya. Y-nya 2, 3 kali 2. Maka diperoleh hasilnya sama-sama 6. Sehingga 6 tambah 6 hasilnya sama dengan 12. Cocok ya. Sehingga kalau solusi dari PLDV ini tidak tunggal ya, karena cuma satu PLDV. Nah, kita kenal di jenjang SMP adalah SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Nah, di sana ada 2 PLDV, sehingga jawabannya bisa ditemukan satu solusi. Kalau PLDV saja, satu PLDV, solusinya adalah tak terhingga. Salah satunya ini ya, kita ketemui yang bulat ada 0,4 ya ketika X-nya 0 dan Y-nya 4. Kemudian 6,0 ketika X-nya 6 dan Y-nya 0. Dan berikutnya 3,2 ketika X-nya 3 dan Y-nya 2. Nah, 2 titik yang ada di tabel ini adalah langkah untuk mempermudah untuk menemukan garisnya atau grafiknya dari PLDV. Nah, untuk apa ini? Kita pertemukan formula ini untuk menyelesaikan PTLDV. Ini akronim dari pertidaksamaan PT ya, pertidaksamaan linear dua variabel. Pertidaksamaan linear dua variabel ditandai dengan tanda pertidaksamaan, yaitu kurang dari sama dengan. Ini ya, kurang dari sama dengan. Nah, langkah pertama untuk menemukan solusi dari PTLDV adalah kita buat dulu grafiknya. Nah, cara untuk membuat grafiknya kita pinjem istilahnya ya. Kita pinjem langkah untuk menemukan PLDV. Hanya diganti tandanya saja ya. Ruas kirinya sama 2x plus 3y, ruas kanannya 12 sama. Hanya diganti tandanya itu tanda sama dengan. Sehingga kita peroleh grafik demikian garis ini. Ya, sehingga PTLDV-nya seperti ini grafik. Persis ya. Persis titiknya di sini melalui 0,4 dan 0,4 dan 6,0 ya, dan 6,0. Yang berbeda adalah kalau PTLDV ya, maka kita butuh satu lagi clue atau langkah penyelesaiannya, itu disebut sebagai titik uji. Ya, titik ujinya kita pilih titik 0,0 ya. Apakah harus 0,0? Ya, enggak ya. Nanti kita cek ya. Kenapa memilih 0,0? Untuk mempermudah saja ya. Nah, untuk apa titik uji ini? Yang kita ketahui posisi 0,0 adalah di sebelah sini. Ini adalah untuk menguji apakah titik yang di sini ini merupakan solusi dari PTLDV. Ya, kita cek. Ya, ini artinya X-nya 0 dan nilai Y-nya 0. Ya, ini kita substitusi ke pertidaksamaan sehingga demikian ya, 2x plus 3y kurang dari sama dengan 12. Kita substitusi X-nya 0 dan Y-nya 0 sehingga demikian. 2 kali 0 tambah 3 kali 0 kurang dari sama dengan 12. Sehingga berikutnya 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 12. Sehingga diperoleh hasil akhir adalah 0 kurang dari sama dengan 12. Ini adalah suatu
pernyataan yang bernilai benar. Nah, kalau pernyataannya bernilai benar, maka daerah solusi dari PTLDV tersebut adalah di area 0,0. Nah, kita ketahui area 0,0 adalah di sebelah, kita sepakati di sebelah area sini adalah sebelah kiri ya, sebelah kirinya dari garis ya. Sebelah kiri dari garis, kiri area. Sedangkan sebelah berikutnya adalah sebelah kanan dari garis ya. Sebelah kiri ataupun sebelah kanan ya. Nah, solusi dari PTLDV ini berbeda dengan PLDV. Kalau PLDV dia berupa garis, kalau PTLDV berupa area. Jadi cakupannya lebih luas. Yang mana areanya? Yaitu area di sebelah kiri. Tahu dari mana? Kita cek dengan titik uji tadi. 0,0 di sebelah kiri dari PTLDV tersebut. Ini sama seperti dengan garis ya, bisa diperpanjang. Areanya ini juga diperluas sampai daerah terus tak terhingga ya. Yang jelas di area kiri dari grafik tersebut. Cuma stop sampai sini ya, karena tidak mungkin menggambarkan sampai full. Nah, artinya apa? Sekarang kita cek selain 0,0 yang jelas di area kiri ini, maka akan menjadi solusinya. Kita cek yang mudah. Titik sini. Kita ketahui di sebelah sini adalah titik 1,1 kan ya. X-nya 1, Y-nya 1 kan ya. X-nya 1, Y-nya 1. Kita substitusi ke persamaan ini. 2 kali 1 hasilnya 2. Ditambah 3 kali 1 hasilnya 3. Apakah benar kurang dari sama dengan 12? Nah, kita ketahui 2 tambah 3 adalah 5. Kurang dari sama dengan 12. Ini merupakan pernyataan yang bernilai benar. Sehingga solusinya benar di titik 1,1. Sekarang kita cek bagaimana kalau di area sebelah kanannya titik di sebelah kanannya dari grafik garis 2x plus 3y kurang dari sama dengan 12 ini, kita pilih titik yang mudah saja. Sebelah sini misalkan. Sebelah sini adalah titik 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Titiknya, koordinatnya adalah 6,1. Ini sembarang ya, bebas. Ustaz pilih 6,1. Artinya apa? X-nya 6, Y-nya 1. Kita cek. X-nya 6. 2 kali 6. X-nya kita ganti 6 ya. Substitusi ke pertidaksamaan ini. 2 kali 6 hasilnya adalah 12. Ditambah Y-nya 1. 3 kali 1. 3. Kita peroleh 12 tambah 3 adalah 15. Apakah benar ini kurang dari sama dengan 12? Apakah 15 kurang dari sama dengan 12? Salah kan ya? Sehingga area kanan dari grafik ini bukan solusinya. Nah, ini untuk memahami PTLDV. Oke, saya lanjut. Nah, di program linear PTLDV tersebut dikatakan disebut sebagai fungsi kendala ya. Jadi misalkan ada sebuah soal ya, satu soal aplikatif misalkan, maka bisa jadi satu soal tersebut memiliki fungsi kendala keempat-empatnya ini. Nah, kalau seperti ini masih bingung ya, nanti ke contoh soal yang lebih nyata nanti ya. Cuma kita bahas ini dulu secara detail ya. Oke, langkahnya sama, kita cek untuk cara menentukannya, kita pinjam dulu PLDV ya, menggunakan tanda sama dengan, sehingga kita peroleh di pertidaksamaan yang pertama, untuk X0 dan Y0 kita peroleh sama ya, yaitu melalui 0,4 dan 6,0. Untuk yang kedua, PTLDV yang kedua, kita cek, kita ambil titik X0 dan Y-nya 0 ya. Sehingga ketika kita ganti X-nya 0 ya, dicek nanti ini, ketika X-nya 0 maka nilai Y-nya adalah negatif 4 ya. Tadi Ustaz ulangi, ini kita pinjam persamaan untuk menentukan titiknya, yaitu 4X min Y sama dengan 4 ya. Ketika X-nya 0, Ustaz cek sekali ya, saya ulangi sekali, 4 kali 0 hasilnya 0, 0 min Y sama dengan 4. Sehingga 0 kurang Y, min Y hasilnya sama dengan 4. Sehingga Y-nya diperoleh negatif 4. Ya, ini ya, ketika X-nya 0, Y-nya negatif 4. Begitu juga selanjutnya, ketika Y-nya 0, kita peroleh X-nya 1. Yang ketiga sekarang, ini yang unik ya. X lebih dari sama dengan 0. Tadi di awal sudah saya jelaskan, dia termasuk ke dalam PTLDV, salah satu fungsi kendala dengan A.
bentuk umumnya adalah AX plus BY ya, lebih dari sama dengan 0 dengan A1 dan B-nya 0, sehingga diperoleh demikian. Perlu diketahui ya, X sama dengan 0 ya. Sama untuk menemukan solusi ini, kita pinjam PLDV ya, yaitu kita ubah dengan tanda persamaan, yaitu X sama dengan 0. Apa artinya? Nilai X hanya 0, tidak ada yang lain. Ya, untuk Y berapapun nilai X-nya selalu 0. Jadi ini kalau mau dilanjut, X-nya 0, Y-nya bisa 7. X-nya 0, Y-nya bisa min 6, dan seterusnya. Yang jelas, apapun nilai Y-nya, X-nya selalu 0. Nah, seperti apa nanti kalau kita gambar grafik nanti? Bisa lanjut. Begitu juga dengan pertidaksamaan yang keempat. Kita pinjam PLDV, Y sama dengan 0. Ya, PLDV ya untuk menemukan grafiknya. Y sama dengan 0. Apapun nilai X, maka Y-nya selalu 0. Kebalikan dari yang persamaan yang ketiga ya. Oke, sekarang coba kita gambarkan ke grafik. Oke. Ya. Oke, ini kita tandai ini adalah grafik yang pertama ya, lewat 0,4 dan 6,0. Yang nilai gradiennya negatif nih ya, yang miring ke kiri ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua adalah melalui 0, negatif 4 di sini dan 1,0 di sini posisinya. Sehingga ini adalah persamaan yang pertidaksamaan yang kedua. Nah, sekarang untuk menggambar pertidaksamaan yang ketiga, bantuannya adalah ini 0,2 dan 0,-3. 0,2 posisinya di sini, 0,-3 posisinya ada di sebelah sini. Nah, kalau kita hubungkan ya, kita hubungkan sebuah garis, maka ternyata garis grafik X sama dengan 0 ini sama dengan sumbu Y. Ini yang uniknya. Garis X sama dengan 0 itu sama dengan sumbu Y. Jadi apapun yang terjadi dengan nilai Y, maka X-nya selalu 0. Berarti kalau kita cek di sumbu Y, titik yang ada di sumbu Y, ini sumbu Y ya. Sumbu Y, ini sumbu X. Titik yang ada di sumbu Y, nilai X-nya selalu 0. 0,1, 0,2, 0,3, 0,-1, 0,-2, dan seterusnya. Demikian juga dengan PLDV yang keempat. PLDV Y sama dengan 0, itu artinya dia sama dengan sumbu X. Ya, sebaliknya kita cek. Apapun yang terjadi dengan nilai X, Y-nya selalu 0. 1,0, 2,0, min 1,0, 3,0. Jika kita hubungkan menjadi sebuah garis, maka dia berimpit dengan sumbu X. Ya, itu. Nah, sekarang kita tentukan solusi dari PTLDV. Dia berupa area ya. Maka kita tentukan dengan titik uji. Yang pertama, persis langkahnya ya. Kita arsir, kalau dia benar, maka areanya karena titik uji kita adalah 0,0, maka areanya adalah di area 0,0, bernilai benar. Berarti daerahnya melalui sana, sehingga digambarkan seperti ini. Demikian juga untuk titik uji yang kedua, yaitu untuk persamaan yang kedua, 0 kurang dari sama dengan 4 ya, setelah kita substitusi 0,0, bernilai benar juga, sehingga arahnya juga ke arah 0,0 areanya. Ya, ulangi lagi, titik 0,0 di sebelah sini, maka areanya adalah di sebelah sini juga. Nah, bagaimana untuk garis X sama dengan 0 ya? X lebih dari sama dengan 0, kita ketahui jika X lebih dari sama dengan 0, berarti areanya di sebelah mana? Nah, kita ketahui di sebelah, kita ketahui X sama dengan 0 sama dengan sumbu Y kan ya. Di sebelah, kalau lebih dari sama dengan 0, berarti nilainya di sebelah kanan sumbu Y atau dia bernilai positif. Demikian. Demikian juga untuk Y sama dengan 0. Jika Y lebih dari sama dengan 0 atau sumbu X, berarti nilainya dia yang positif. Area yang positif adalah di atas sumbu X. Sebaliknya ya, kalau negatif adalah di sebelah bawahnya. Karena ini yang diminta Y lebih dari sama dengan 0, itu maksudnya adalah area yang positif. Sehingga diperoleh demikian. Nah,
daerah solusinya yang mana? Yang dilalui arsiran oleh keempat PTLDV ini. Jadi yang dilalui oleh empat-empatnya. Area yang mana? Kalau kita amati adalah area yang ada di sini yang dilalui. Jadi agak ribet ya, agak ruwet kalau melihat gambar seperti ini. Maka karena gambarnya ruwet seperti ini, maka ada sebuah kesepakatan. Ya, review lagi. Tadi dengan grafik model ini kita akan ruwet menggambarkannya, membayangkannya grafik yang mana sebagai solusinya. Maka kesepakatannya adalah kita gambarkannya dengan arah yang sebaliknya. Jika tadi di awal karena titik ujinya 0,0, maka daerah solusinya ada di sebelah sini kan ya, bernilai benar ke arah sini, maka kita gambarkan arah yang sebaliknya. Demikian juga untuk perbedaan yang kedua. Daerahnya melalui 0,0 daerah hasilnya, maka kita gambarkan arah yang sebaliknya, yang nggak melalui 0,0. Sama untuk PTLDV yang ketiga, ketika X lebih dari sama dengan 0, kita sepakati dia nilainya positif. Tapi malah kita gambarkan arah sebaliknya, sebelah kirinya. Demikian juga untuk Y lebih dari sama dengan 0, bernilai positif. Cuma kita gambarkan nggak ke atas, tapi arah sebaliknya, ke bawah. Nah, sehingga dari sini lebih mudah kita cermati, lebih kita amati. Daerah hasilnya adalah daerah yang pusat warna kuning ini. Daerah yang kosong. Kalau yang ini yang berimbit, tapi cuma ya, ini kalau PTLDV-nya ada 4 lah. Kalau lebih dari 4, maka garisnya akan lebih banyak. Maka akan kita lebih bingung bayangannya. Maka kita gambarkan seperti ini, yaitu daerah yang nggak dilalui arsiran. Nah, gampangnya seperti itu. Kalau ini dilalui oleh semua arsiran, kalau ini yang sebaliknya, yang nggak dilalui arsiran. Ya, ingat ya, tadi kesepakatannya kita gambarkan di arah sebaliknya. Kalau lebih dari sama dengan 0, kita gambarkan di arah yang kiri. Kayak gitu ya. Jangan kebalik ya. Nah, daerah kuning ini merupakan daerah solusi dari fungsi kendala. Fungsi kendala 4 ini. Solusinya adalah di daerah sini. Nah, nanti untuk pertemuan selanjutnya, ada apa dengan daerah solusi dari fungsi kendala ini? Ya, nanti kita kenal ada istilah titik optimum ya, nilai optimalnya nanti. Ya. Sehingga ini bermanfaat untuk menyelesaikan masalah program linear, nilai optimal dari suatu masalah aplikatif dari konsep program linear. Seperti apa bisa dicek di modul lah ya. Ada beberapa soal cerita ya di sana. Salah satu pemanfaatannya adalah untuk menentukan laba maksimal ya, dengan pembelian sedikit tapi labanya maksimal. Itu komposisinya seperti apa, yaitu akan detail dibahas bisa diselesaikan dengan masalah program linear. Nah, untuk memahami lebih ngeh dengan materi ini, maka Ustadz pilih challenge ya. Nanti silahkan dikerjakan, ada di modul halaman 11 di soal nomor 6. Nah, soalnya di sana berupa soal pilihan ganda, hanya saja bukan diminta untuk menyelesaikan A, B, C, D, E pilihan gandanya. Tetapi pilihan gandanya tersebut ya silahkan tentukan grafiknya atau daerah hasil dari pilihan ganda yang A. Jadi nggak milih jawaban ya, nggak milih apa. Ini, jadi soalnya adalah ini 6A, 6B, 6C, 6D, 6E. Ya, ini bukan abjad untuk milih kita silang salah satu ya. Meskipun istrinya diminta silang, cuma Ustadz modif, jadi ini sebagai soalnya. Jadi sebagai penantian adalah soal A, B, C, D, dan E. Jadi nanti ada 5 grafik ya, 5 daerah hasil. Untuk daerah yang pertama, untuk pilihan ganda A, daerah hasilnya yang mana? Dengan fungsi kendala 4 ini ya. X plus 2Y kurang dari sama 4, koma. Sebelah sini, koma. X lebih dari sama dengan 0, koma. Y lebih dari sama dengan 4. Ya, masing-masing ada 4 fungsi kendala ya di setiap abjad. Jadi nanti ada 5 daerah hasil atau daerah penyelesaian, daerah solusi ya. Yaitu mewakili abjad A, B, C, D, E. Ya, nanti data dan waktu pengumpulan adalah di hari kalian mengerjakan ini ya.
Oke, demikian semoga yang disampaikan bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan via WhatsApp nanti. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Akhiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.